Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review untuk produk biled dari AES ya. Biled Turbo SE, brandnya dari AES. Dan sebenarnya ini adalah jenis WST generasi ketiganya dari AES ya, atau proyektor biled WST generasi ketiga, namun sering disebut juga dengan Turbo SE. Untuk variannya di sini saya pilih yang flat ya. Dia juga ada yang RHD, tapi di sini saya pilih flat. Dan untuk varian lainnya dia juga ada yang 3 warna dan yang lasernya. Ini yang flat dan satu warna, nggak pakai laser ya. Harganya sendiri di 495.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi di sini di dalam dusnya ini ada satu case untuk proyektor biled dari AES dengan tipe Turbo SE atau WST generasi ketiganya. Untuk di bagian depannya bisa kita lihat bentuk dari bilednya seperti ini, dan warnanya juga keren ya. Ini pantulannya pelangi seperti ini. Di sini ada tulisan 55 watt blue glass. Lensanya 2,5 inci yang sudah blue lens dan wattnya di 55 watt. Nanti kita coba lihat real wattnya berapa ya. Bagian samping kiri kanan, atas bawah ada brand AES. Kemudian sini ada tulisan bilednya, cuma itu saja. Variannya flat ya, dia ada RHD juga, 2,5 inci ya lensanya. Untuk pengemasannya jujur saja ini bagus ya, pengemasan dari produk AES ini. Di sini ditutupi juga sama kardus terasa premium. Seperti produk-produk biled dari AES pasti dapat stiker, dan di sini ada seperti kartu ucapan dari brand AES-nya ya. Kelengkapan lainnya ya pastinya ada untuk ring H4 atau lempengan soket H4, kemudian ada AB3, AB4, H7 juga ada, jadi dia lengkap ya. Karetnya juga ada yang untuk AB3, AB4 yang ukuran kecil dan ukuran besar. Oke, jadi untuk bilednya seperti ini, tapi di sini masih ada kelengkapan lainnya ya. Nah, di sini juga disediakan untuk konektor kabelnya, tapi di sini saya dapat dua ya, atau sepasang konektor kabelnya. Padahal untuk bilednya cuma satu piece. Mungkin untuk solenoidnya, tapi di sini untuk solenoidnya dia pakai konektor kabel modelnya lain juga ya, seperti ini. Input kabelnya di sini ada dua untuk low beam, kemudian ada untuk solenoidnya atau pembuka high beam. Dari desainnya seperti ini. Jujur saja dari build quality-nya produk AES ini bagus ya. Untuk kipasnya di bagian bawah sudah ditutup sama casing atau grill kipas yang terasa bagus ya di sini. Kemudian dia juga sudah ditutupi sama casing atas juga. Namun di sini bukan untuk sistem pendinginnya ya. Ini casingnya tipis, tapi bahannya ini metal ya, bukan plastik. Kemudian untuk drivernya dia internal di dalam. Untuk sistem solenoidnya dia seperti produk-produk AES lainnya juga yang seperti ini. Lempengannya cukup tipis, tapi kalau seperti ini sih bagus ya untuk lempengan solenoidnya. Dia tipisnya bukan tipis ini ya, bukan tipis yang mudah ditekuk. Ini terlihat proper sih untuk solenoidnya. Ya, nariknya ke bawah seperti ini. Drivernya internal di dalam, dan untuk chips emitternya nanti kita coba lihat. Karena nanti saya akan coba lepas reflektornya. Di sini reflektornya dia double ya, double reflektor, atau dia double cup, bukan satu reflektor ini saja. Dan satu hal lagi yang menarik pada proyektor biled ini, untuk bokongan belakangnya bisa dilepas nih ya. Ini kita bisa lihat ada 4 baut di sini. Ini bisa kita lepas. Jadi kalau misalnya kita nggak gunain bokongan belakang atau drat socket seperti ini, kita bisa lepas untuk memperpendek atau bilednya bisa jadi lebih pendek ya. Untuk proyektor biled yang ukuran lensa 2,5 inci jarang yang bisa dilepas untuk bokongan belakang seperti ini. Biasanya itu di proyektor biled dengan lensa 3 inci. Untuk lensanya dia 2,5 inci yang sudah blue lens, tapi untuk ini ya bracket lensanya sama seperti bracket lensa 2,5 inci pada umumnya atau yang generasi kedua WST dari AES-nya. Kita coba ukur untuk dimensinya, panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ya. Oke, kalau panjang keseluruhannya dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ini di nggak sampai 14 cm ya, bisa dibilang 14 cm sih. Kalau dari ujung lensa ke ujung ininya, kalau misalnya kita lepas untuk drat soket belakangnya, ini di 11,9 cm, nggak sampai 12 cm. Jadi ini cukup pendek kalau misalnya drat soket belakangnya ini dilepas. Kemudian untuk lebar keseluruhannya,
Untuk lebar keseluruhannya di 8,4 cm ya. Untuk tinggi keseluruhannya, tinggi keseluruhan itu di 7,6 cm. Untuk lensanya dia 2,5 inci ya. Oke. Sekarang saya akan coba lepas untuk reflektornya, karena di sini saya pengen tahu untuk double reflektornya atau double cupnya ya. Sekalian kita coba lihat emitter LED-nya juga. Nah, di sini untuk reflektornya sudah saya lepas. Untuk melepas reflektor atau bolnya saya nggak perlu lepas bingkai lensa dan lensanya ya. Cukup membuka bagian casing atasnya ini, kemudian baut-bautnya. Di sini kita bisa perhatikan untuk emitter LED-nya ukurannya seperti di 7070 ya. Tapi dengan 6 core, 9 volt ya. Bisa kalian perhatikan untuk emitter LED-nya. Dan untuk drivernya di sini terlihat meyakinkan ya, kualitasnya bagus, bisa kalian perhatikan dari komponen-komponen drivernya. Tapi di sini ada komponen-komponen yang kosong, mungkin ini untuk yang di 3 warna atau yang lasernya ya. Nah, tadi yang saya bilang untuk reflektornya dia ada double ya, atau cupnya ada double. Ini yang untuk bagian atasnya, kemudian ini yang untuk bagian bawahnya. Sistem seperti ini pertama kali saya lihat di brand AES juga ya, di proyektor biled AES turbo generasi kedua. Dan hampir semua produk dari AES untuk proyektor bilednya sudah menggunakan sistem seperti ini. Hasilnya cahayanya bisa lebih merata dan bisa lebih bagus ya outputnya. Dia ada double reflektor, tapi double reflektornya itu yang bagian bawah dia tipis ya seperti ini. Double reflektor tapi emitternya cuma ada satu ya di sini. Nah, setelah kita lihat untuk sistem pada proyektor biled AES Turbo SE ini, kalau dibanding sama generasi kedua WST-nya ya berbeda ya. Karena reflektornya dia di sini dua, kemudian kalau untuk desain dia nggak terlalu mirip, apalagi dia dilengkapi dengan casing atasnya, penutup atasnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung untuk real watt pada proyektor biled ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Tegangan di 13,5 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt, motor maupun mobil ya. Untuk proyektor biled ini dia 12 volt DC di 9 sampai 16 volt DC. Di sini saya tambahin untuk konektor kabel di soket solenoidnya, karena di kelengkapannya nggak disediakan seperti ini ya. Hanya konektor kabel yang nggak kompatibel sama soket solenoidnya. Tapi ya nggak masalah. Di sini saya akan coba lihat untuk di low beamnya dulu. Oke, di 45 watt tadi langsung ke 44 watt, 43 watt. Jadi startnya yang saya dapat sih di 45 watt ya. Untuk start di proyektor biled ini sudah di 43 watt. Oke, masih stabil di 43 watt. Untuk hasil outputnya seperti ini, dan di sini kelihatannya merata ya untuk cahayanya. Tapi nanti lebih pastinya kalau kita sudah sorot jauh ya. Untuk cut off-nya dia flat ya, tapi juga ada yang RHD. Terlihat lebar sih untuk lensa 2,5 inci, ini outputnya lebar. Untuk cahayanya di bagian tengah ini fokus dan padat ya. Kita coba di mode high beam-nya. Low beam di 45 watt tadi ya, high beam di 55 watt ya, sudah 54. Jadi low beam start di 45 watt tadi, high beam di 55 watt, sekarang di 53 watt. Untuk bukan high beamnya, kalau sorotannya dekat seperti ini kelihatannya lebar ya, lebar dan tinggi sih. Nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau sudah disorot agak jauh ya. Kipasnya terdengar kencang ya putarannya. Karena saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Oke, di sini langsung turun di 36 watt, di 36 watt, 35 watt. High beam di 49, 50 watt. Low beam di 38 turun. Jadi untuk powernya dia naik turunnya lumayan cepat sih. Oke, di 33 watt. Jadi ya sekitar 1-2 menit dari 45 watt turunnya cukup drastis ya. Dari 45 watt di sini sudah 33 watt untuk low beam.
high beamnya di 45 watt. Ini saya coba tunggu dulu, kita lihat stabilnya di berapa watt ya. Ini sudah 34, nanti turun lagi ke 33 watt. Setelah high beam dimatiin, dia agak naik sedikit ya power low beamnya. Oke, di 32 watt. Saya coba nyalakan dulu hingga wattnya stabil. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan, powernya stabil di angka 30 watt. Yang startnya tadi di 45 watt, stabilnya di 30,9 watt ya, masih bisa dibilang 31 watt sih. Tapi ini turunnya cukup lumayan ya, dari 45 ke 31 itu 14 sampai 15 watt turunnya untuk power di proyektor biled AES Turbo SE ini. Ini di mode low beam. Kalau untuk high beamnya, dia pertama di 42 watt, lalu naik lagi ke 45 watt. Oke, bisa kalian perhatikan dia naiknya agak pelan ya, tapi terlihat nggak konsisten untuk powernya. Mungkin ini agar cahaya itu bisa lebih terang ya pada saat high beam. Nah, di sini kita bisa lihat untuk low beamnya tadi pada saat saya lepas mode high beamnya itu di 36 watt, lalu turun ke 30 watt. Bisa kalian perhatikan ini 40 watt naik, saya satuin high beamnya hingga ke 45 watt. Oke, 44, 47, 44,7, 44,8. Ini saya coba lepas. Nah, 36, 33, 32 hingga ke 30 watt. Jadi sih lumayan ya untuk turun powernya di proyektor biled ini dari 45 ke 30 watt. Sekarang saya coba hitung temperatur panasnya ya. Di 56. Oke, di 50-an. Tapi kalau untuk panasnya di sini peredamannya bagus sih ya. Kalau untuk power di 30 watt stabilnya ini sih wajar ya, di 50-an derajat celcius untuk panasnya. Oke, mentok-mentoknya di 56 tadi, 55, 54, 55. Jadi paling mentoknya di sini di 56 ya, 56 derajat celcius untuk panasnya, dengan power stabil di 30 watt ya. 56 derajat celcius mentoknya. Powernya di sini naik lagi ke 31. Oke, jadi stabilnya di 31 watt lah. Sekarang sudah di 30-an watt ya, 30,6. Nanti pada saat high beam dia naik lagi, kemudian turun lagi. Jadi bisa dibilang nggak konsisten untuk powernya. Namun untuk stabilnya di 30 watt. Oke, jadi setelah saya hitung untuk real powernya, dia startnya di 45 watt, stabil di 31 watt. Lumayan cukup jauh ya untuk turun powernya. Itu untuk low beam. Kalau high beamnya start di 55 watt, stabil di 45 watt. Tapi nggak konsisten ya, agak turun naik untuk powernya. Namun keuntungannya itu pada saat high beam dia cahayanya bisa lebih maksimal ya. Lalu untuk panasnya di sini cukup teredam dengan baik, tapi ya mengingat di power 31 watt di 50 derajat celcius itu wajar. Dan kalau untuk durability segitu sih bagus ya, karena bisa lebih awet, panasnya nggak terlalu menyengat ya. Kalau dari build quality di produk AES ini terlihat bagus ya. Untuk finishingnya juga dari desainnya jujur saja saya suka ya. Di bagian casing ini sih yang keren terlihat. Apalagi untuk bokongan belakang bisa dilepas pasang. Jadi untuk pemasangannya tanpa bokongan belakang ini bisa dibuat lebih pendek lagi. Jadi lebih fleksibel untuk pemasangan di proyektor biled ini. Nah, sekarang kita coba lihat berapa lux pada proyektor biled AES Turbo SE ini, dan coba kita lihat nanti bagaimana hasil outputnya di outdoor. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi untuk proyektor biled dari AES Turbo SE ini hasil outputnya seperti ini kalau sudah saya sorot ke dinding ya. Lebarnya ini jujur saja lebar sekali ya untuk lensa di 2,5 inci. Outputnya ini tergolong lebar ya bukannya.
Kemudian kalau untuk tingginya ini tergolong cukup tinggi ya, bukan atas bawahnya atau foregroundnya. Dan di bagian bawahnya juga mantap sih hasil cut off nya, dia nggak flat, atas bawah dia flat ya. Ini cut off nya flat. Untuk cut off di bagian atas garisnya dia nggak terlalu tajam, agak tebal ya untuk blue lensnya, namun tergolong rapi ya. Ini bisa kalian lihat sih, garis birunya itu panjang dari ujung ke ujung. Dan kalau saya perhatikan untuk garis potongan cahayanya dia agak sedikit melengkung ya, agak sedikit melengkung, tapi yang nggak terlalu parah melengkungnya, masih bisa ditoleran lah. Hasil cut off nya juga mantap lah, tergolong bagus, dan cahayanya pun juga merata ya. Ini bisa kalian lihat hasil cahayanya itu benar-benar merata nih. Titik fokusnya juga terang ya. Tapi yang menjadi keunggulan di proyektor biled ini ada pada height beamnya. Wow, luar biasa ya, ini sangat tinggi juga lebar ya. Lebarnya bukan yang paling lebar, tapi ini tergolong sangat lebar ya untuk bukaan height beamnya. Namun kalau untuk tingginya ini tinggi sekali ya untuk bukaan high beamnya. Tertata dengan rapi sih untuk bukaan high beamnya nih. Ini jujur saja saya suka ya untuk output atau bukaan dari high beamnya. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Dan ini sudah saya nyalakan lebih dari 15 menit lebih ya, untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Jadi saya tunggu dulu powernya itu stabil, cahayanya juga stabil, baru saya akan ukur luxnya berapa. Ini stabilnya kita hitung tadi di 30 watt ya. Kita coba ukur di low beamnya dulu. Pertama kita coba di bagian tepi-tepinya ya. Untuk di bagian tepi-tepinya ini di 500 sampai 800 lux ya. Di bagian bawahnya ini di 300 sampai 500. 300 sampai 500 lux. Kita coba ke atas. Di bagian sini di 1100, 1800, 1300. Jadi di bagian titik fokusnya ini di 2000-an lux ya. Sekarang saya coba cari ke nilai maksimalnya ya. Oke, jadi maksimal di low beam di 2291 lux. Ini cukup mengecewakan sih untuk jumlah luxnya, mengingat untuk harganya ini di 495.000. Untuk proyektor biled lain yang di bawahnya harganya ya, untuk dari segi harga luxnya tergolong rendah sih di 2200 lux ya. Walaupun begitu ini masih bisa diandalkan lah untuk hasil luxnya. Kita coba di mode high beamnya. Oke, ini di mode high beamnya sih mantap ya. Ini unggul sih untuk proyektor biled ini di mode high beamnya, lebar dan ini sangat tinggi sih untuk bukaannya. Kita coba di mode high beamnya berapa lux. Tadi low beam di 2200 ya. Langsung ke pengukuran maksimalnya. Mode high beamnya maksimal di 2500 lux. Jadi dari low beam ke high beam itu naiknya di 300 lux ya. Masih cukup rendah sih untuk jumlah luxnya, tapi ya masih bisa diandalkan lah untuk jumlah lux segini ya, di 2570 lux. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana hasil cahaya pada proyektor biled AES Turbo SE ini kalau sudah saya sorot ke jalan. Oke, jadi untuk hasil dari proyektor biled AES Turbo SE nya seperti ini ya. Di sini untuk terangnya dengan jumlah lux yang sudah kita hitung di 2000-an tadi ya. Ini tergolong terang sih. Untuk hasilnya di sini terangnya masih bisa diandalkan. Namun jujur saja kalau untuk terang segini
masih banyak sih proyektor biled lain yang bisa lebih terang dari ini tapi harganya bisa lebih murah. Tapi untuk kelebihan dari proyektor biled ini cahayanya yang merata sekali ya. Ini bisa kalian perhatikan. Ini rata sekali sih cahayanya. Memang dia nggak serata di proyektor biled AES Turbo generasi kedua kemarin yang pernah saya coba review ya. Tapi ini sudah termasuk sangat rata sih hasil outputnya. Bisa kalian lihat lah. Dan keunggulan lainnya dari proyektor biled ini di mode high beamnya yang luar biasa, ini tinggi sekali ya bukaannya nih. Kalau untuk lebarnya juga terlihat lebar ya, walaupun untuk hasil terangnya ini bukan yang paling terang-terang sekali, namun untuk terang segini sudah mumpuni lah ya. Ini bisa kalian lihat sih hasil dari cahaya proyektor biled AES Turbo SE nya. Untuk jauh sorotannya juga ya lumayan ya. Tapi kalau untuk cahayanya yang merata kemudian high beam yang lebar juga tinggi, ini tentu saja rekom dan worth it ya. Untuk cut off-nya di sini tergolong tajam ya, tajam juga rapi. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan nih. Jadi di sini saya coba spill sedikit perbandingan cahaya di proyektor biled AES Turbo SE dibanding dengan proyektor biled brand lain, tapi saya di sini nggak mau nyebut brand ya. Ini adalah proyektor biled lensa 2,5 inci blue lens. Kalau dilihat dari kelas ini sedikit lebih tinggi ya, karena untuk reflektornya di sini double atau cupnya dia double. Kemudian untuk startnya ini di 40-an watt ya, ini stabil di 30 watt. Tapi kalau untuk stabil di proyektor biled ini dua-duanya sama-sama di 30 watt stabilnya ya. Nanti saya coba bandingkan dan saya coba tunggu yang ini stabil wattnya. Tapi kalau untuk sisi harga, proyektor biled ini lebih murah 300.000 ya. Yang ini kan di 450.000 di Turbo SE nya. Sekarang kita coba lihat bagaimana perbandingan cahayanya. Jadi di sini kita coba lihat ini untuk proyektor biled brand lain dan ini untuk yang Turbo SE ya. Kalau dari outputnya yang proyektor biled brand lain ini dia atas bawahnya nggak terlalu tinggi, lebih tinggi yang Turbo SE. Ini bisa kalian perhatikan. Untuk terangnya ini yang proyektor biled brand lain, ini yang Turbo SE. Coba kalian perhatikan. Oke, yang Turbo SE ini yang biled lain. Kita coba kesampingkan ya. Kalau dari terangnya jujur saja ini terlihat sama ya. Ini terlihat sama sih. Ini bisa kalian perhatikan, ini yang Turbo SE, ini yang brand lainnya. Tapi yang ini yang dari brand lain, titik fokus di bagian tengahnya dia lebih dapat ya. Ini bisa kalian lihat nih. Bagaimana hasil perbandingan terangnya ya. Kalau dari sisi harga yang ini lebih murah. Jadi untuk perbandingan seperti ini di bagian low beam. Nah sekarang di bagian high beam, ini yang dari brand lain, ini yang Turbo SE. Kalau fokusnya yang brand lain lebih fokus ya. Terangnya yang Turbo SE ini lebih merata ya. Lebih merata terangnya. Cahayanya lebih merata, tapi kalau yang dari brand lain ini dia mode high beamnya lebih fokus sih, lebih terang. Kalau yang Turbo SE sedikit lebih redup, tapi dia lebih lebar dan tinggi ya. Ini bisa kalian lihat untuk perbedaan terang di mode high beamnya ya. Tapi kalau untuk terangnya sekilas terlihat sama ya. Kalau untuk terang-terangan ini sekilas terlihat sama. Ini yang dari brand lain ya. Ini yang Turbo SE. Cuman Turbo SE lebih merata cahayanya ya. Kiri ke kanan dan atas ke bawah dia lebih merata ya. Ya bisa kalian nilai sendiri lah di video ini.
Sekali lagi saya coba bandingkan, tapi saya coba bandingkan sama biled Matrix yang ini kalau di online shop harganya di 270.000, lebih murah lagi ya. Tapi untuk powernya dia di stabil di 30 watt, masih sama-sama stabil di 30 watt. Tadi yang ini sudah saya bandingkan. Sekarang kita coba bandingkan sama biled Matrix dengan ukuran lensa yang lebih kecil 1,5 inci blue lens. Power stabil di 30 watt, harga di 275.000. Di sini yang biled Matrix ini ya. Ini biled Turbo SE. Ini yang biled Matrix. Kalian bisa perhatikan untuk terangnya. Ini yang Turbo SE. Ini yang Matrix. Ini yang Turbo SE nih. Kalau dilihat dari sini yang ini Matrix ya. Ini Turbo SE nih. Ini Matrix. Kalau untuk tinggi atas bawah di sini sedikit lebih tinggi yang Turbo SE, sedikit lebih tinggi. Dan kalau untuk lebar, walaupun lensa yang Matrix lebih kecil, dia terlihat sama ya lebarnya, nggak beda-beda jauh sekali sih. Dari bentuk karakter cahaya sedikit sama ya bentuknya, tapi yang Matrix dia lebih ke bentuk kapal ya, seperti ini. Nah, kalau untuk terangnya bisa kalian lihat, ini yang Matrix ya. Saya coba pindahkan posisinya. Ini yang Turbo SE, ini yang Matrix. Ini yang Turbo SE, ini yang Matrix. Kalau untuk terangnya jujur saja yang Matrix terlihat lebih terang. Kalau untuk rata cahayanya di sini hampir sama ya, tapi sedikit lebih merata atau sedikit lebih unggul yang Turbo SE untuk rata cahayanya. Ini yang Matrix. Kalau yang Matrix ini dia masih single reflektor ya. Ini yang Turbo SE nih. Ini yang Matrix. Ini yang Turbo SE. Sekarang di mode high beam, ini yang Matrix. Kalau di mode high beam Matrix jelas kalah ya, karena yang Matrix dia nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu lebar. Ini yang Turbo SE, ini yang Matrix. Tapi yang Matrix dia lebih terang di mode high beam ya. Ini yang Turbo SE. Ini yang Matrix. Namun di sini kalian bisa simpulkan sendiri mana yang lebih unggul ya. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled AIS Turbo SE ini ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.